Udara kalau mau masuk itu harus diantar kayak gini. Kalau ujungnya lancip, ngotak, udaranya itu akan masuknya lebih sempit, lebih susah, lebih sesek. Tapi kalau landai, dia udara masuknya lebih gampang. Anggap udara masuk ke dalam mesin atau ke dalam turbo itu kayak suka ngeliat air terjun nggak? Kita isi dry ice dari sini. Oh itu tempatnya. Yes. Isi dry ice dari sini, dimasukin. Nah itu air di dalamnya, airnya dipompa ke depan, karbon dioksidanya dibuang ke belakang. Kalau kita lagi sebelah sama drivernya, karbon dioksida kita buang ke dalam. Angin knalpot nih yang dilewatin berapa derajat. Kita data ke dalam mobil, dari situ kita tahu mesinnya sehat apa enggak. Oh gitu. Biasanya 850 sampai 950 derajat. Kalau di bawah atau di atas itu berarti mesinnya dalamnya ada yang nggak sehat. Halo, balik lagi gue Tessa Saputri sebagai host di Engine Plus TV. Jadi hari ini bakalan mau review Evo Miki dari Engine Plus. Evo Miki itu kemarin habis ikut Sentul Drag Fest yang round 5. Pas banget juga ada Kolukasnya di sini. Jadi kita mau ngobrol langsung. Jadi bedah Evo Miki langsung sama Kolukasnya. Yes. Mumpung masih seger abis seri 5 kemarin. Oh ya, by the way kemarin Tasa drag race juga ya? Iya. Nah, jadi Tasa ini tergabung dalam Indonesian Ladies Dragster. Coba Betul. dijelasin sedikit apa itu? Jadi sebelumnya nih buat yang belum tahu nih kenapa ada Tasa tuh siapa sih kan? Nggak pernah ada nih di Engine Plus. Jadi aku tuh suka banget drag race. Maksudnya udah ikut udah lumayan lama juga dari 2011 pertama kali tuh. Pas saya baru lahir tuh, terus? Wow. Pas pertama ikut langsung juara, jadi kayaknya mungkin nagih sampai sekarang ya. Juara berapa waktu itu? Juara 2 waktu itu, kelas 17 pakai Jazz GE8. Ya, kemarin juga drag race prestasi juga ya, seri 5 ya? Iya, kemarin pas Evo Miki turun, Tasa bawa Brio-nya Engine Plus juga, yang kuning, yang turbo. Itu dapet juara 3 kemarin di kelas bracket 16. Terus bawa mobil sendiri, Brio juga, itu ikut kelas 1500 modif kemarin di peringkat 5, lumayan lah. Cakep. Sama dapat Fastest Ladies kemarin yang 201 meter, 8,8 detik, bawa BMW. Oh iya, mantap. Makanya cewek itu lebih sensitif sama reaction time. Reaction time. Yeah. Paling simpelnya, kenapa harus Mickey Mouse? Permintaan partner saya kan itu Randy. Dulu anaknya suka banget Mickey Mouse. Oh gitu. Jadi ini mobil, waktu selesai jadi, selama saya punya, saya tuh nggak pernah bawa ini mobil. Oh gitu? Baru kemarin aja saya bawa, sebelum-sebelumnya yang bawa selalu partner saya. Terus anaknya suka Mickey Mouse ya, Randy, ya kan? Boleh nggak pasang stiker Miki? Pasang aja gitu. Makanya namanya Evo Miki. Tapi bagus, jadi ada namanya sekarang. Kirain kalau Kas abang suka Mickey Mouse. Enggak, sekarang bajunya Miki juga. Ya, eksterior original full Mitsubishi Evo 4. Walaupun dasarnya ini mobil sebenarnya CK4. Tapi bodinya udah kita full convert menjadi Evo 4. Dari bumper, fendernya kan juga beda, cupnya beda, side skirtnya, semuanya udah kita convert ke Evo 4. Ini pas ini bulat-bulat gede-gede gini, kemarin sih udah jelasin, tapi kayak kalau Kasan jelasin kan lebih informatif ya. Ini kenapa sih harus kayak gini gitu? Ini velocity stack nih. Jadi ini langsung masuk ke turbo. Nah, ini saya jelasin teknis nih. Udara kalau mau masuk itu harus diantar kayak gini. Kalau ujungnya lancip, ngotak, udaranya itu akan masuknya lebih sempit, lebih susah, lebih sesek. Tapi kalau landai, dia udara masuknya lebih gampang. Anggap udara masuk ke dalam mesin atau ke dalam turbo itu kayak suka ngeliat air terjun nggak? Selalu melandai dulu kan ke depan. Begitu pula juga udara. Kalau ini ngotak, dia melandai dulu. Jadi yang bagian pinggir-pinggir nih nggak bisa narik udara. Makanya semua area sedot udara di dunia motorsport pasti dibikin landai. Sebuah pengetahuan baru. Yes. Velocity stack, jadi itu berguna banget. Kalau ini tadinya lampu kita 3D print, kita tutup dari Engine Plus 3D Design. Ini ditutup, lampu fiber, ini bohong-bohongan lampunya. Iya. Ini kenapa bannya kempes banget? Nah, ini bannya kita bikin kempes banget karena ini simulasi kayak lagi drag race. Anginnya tuh cuma 9 PSI. Oh, oke. Karena kemarin kalau kayak gini berarti kemarin kayak gini. Pas drag. Iya, karena kalau anginnya semakin kencang, ban itu semakin bulat. Bingung ya? Nggak apa-apa, mungkin teman-teman yang lain kan nggak bingung. Ban itu kalau bulat, licin, kita butuh ban itu ada flat areanya kalau drag race. Nih, yuk kita lihat, jongkok. Ini sampai sini, ini kan rata. Iya. Adalah itu 20 cm ya, ratanya. Kalau ban balon itu nggak ada sidewall-nya, memang didesain supaya bisa kayak begitu.
Kalau anginnya kita kasih 30, nggak 9, ini kan 9 PSI. Iya. Jadi yang kena tuh cuma segini. Anggap ini bulat Oh, ya. iya. Nyeprint Oke, terus. oke, ngerti. Nah, kemarin itu susah banget. Kita nyobain di hari Sabtu sama di hari Minggu, anginnya waktu itu masih sempat 11 PSI, liar banget mobilnya. Akhirnya kita kempesin sampai 9 supaya areanya lebih gede gitu. Karena kan kita punya sirkuit itu kan bisa dipakai untuk track, tapi bisa juga untuk drag. Ya, Bukan betul. benar-benar sirkuit drag race yang kayak Ya. ada lemnya kan gitu. Makanya anginnya kita sampai akhirnya mau nggak mau kita kasih 9. Walaupun di top speednya jadi lebih nahan, tapi mendingan startnya benar-benar Ya, lompat benar. deh. Gitu. Karena kalau drag race start Iya. termasuk bagian penting ya. Nah ini serem nih nyetirnya nih. Kayak naik kapal tuh. Yang lihat dari luar juga serem sih kemarin. Masa sih? Kalau kita ada di dalam mobil udah nafsu aja sih. Ini kemarin keluar asap-asap. Iya. Buat apa nih? Itu untuk membuang karbon dioksida. Nanti saya jelasin begitu kita bahas ke bagian interior. Oke. Itu buat intercooler. Ini parasut. Parasut. Jadi Ini ternyata untuk ngelipet jadi kayak gini juga butuh sebuah usaha ya. iya, Baru kemarin tahu ngeliat loh. ya. Jadi kita mobil drag race kan pakai ban balon tuh kayak tadi. Ya, betul. Bannya kan mesti yang sidewall-nya tebel dan empuk biar bisa dikempesin. Itu nyebabin kita nggak bisa pakai rem yang benar-benar gede, kayak Oke. supercar lah gitu kan. Oke. Jadi pakai remnya biasa, tapi padnya kita ganti yang bagus, remnya dibantu sama parasut. Kalau kita pakai rem yang gede banget, misalnya disnya 380 mili, velgnya jadi mesti gede, jadi nggak bisa ban balon, anginnya jadi nggak bisa kempes. Oh gitu. Gitu. Oke. Baru tahu ya? Baru tahu. Mesinnya. Mesinnya ya? Yes. Ya sih, belum dinamo. Mesinnya itu apa? Mesinnya aslinya Evo 4G63. Kayak kalau dilihat lumayan macem-macem ya. Ya. Apa aja nih kok? Yang paling banyak pertanyaan orang-orang sih, intercoolernya Ini. mana? Ini gede banget. Nah, Ini apa sih sebenarnya? ini water to air intercooler. Oke, apa itu? Biasa kan intercooler kayak radiator. Ya. Angin dari bagian depan mobil mendinginkan udara yang buat dimasukin ke mesin. Ya kan? Kalau ini air dingin yang dimasukin ke dalam sini. Nah, di dalamnya ini udaranya dilewatin pipa-pipa dingin sehingga udara masuk ke dalam mesinnya jadi dingin. Bingung? Bingung. Tapi kenapa harus segede ini? Karena makin banyak volume air dinginnya, itu udaranya yang masuk ke mesin bisa semakin dingin. Oh. Cara ngedingininnya, kita taruh dry ice Hah? di dalam tabung airnya yang dipompa ke sini. Nah, dry ice itu kalau dimasukin air, kan keluar asap tuh ngegelembung-gelembung. Itu kan karbon dioksida. Nah, Itu itu yang yang di dibuang ke belakang. Yang Oh, mungkin tadi. kita lihat dulu ini dikit. Yang tadi aku tanya ya. Iya. Nah, ini dia nih. Kita isi dry ice dari sini. Oh itu Yes. tempatnya. Isi dry ice dari sini. Dimasukin. Nah, itu air di dalamnya. Airnya dipompa ke depan, karbon dioksidanya dibuang ke belakang. Kalau kita lagi sebelah sama drivernya, karbon dioksida kita buang ke dalam. Mesin ini cc-nya 2300, untuk feeder dan exhaust semua kita custom sendiri. Nah, ini sensor knalpot nih. Ini penting banget nih di mobil-mobil Dengan drag race. cara kerja. Jadi dia ngebaca panasnya knalpot, angin knalpot nih yang dilewatin berapa derajat. Kita data ke dalam mobil, dari situ kita tahu mesinnya sehat apa enggak. Oh gitu. Biasanya 850 sampai 950 derajat. Kalau di bawah atau di atas itu berarti mesinnya dalamnya ada yang nggak sehat. Dan kita pantaunya per silinder. Evo kan 4 silinder. Ya. Silinder 1, 2, 3, 4. Seandainya silinder 1 ini cuma 600, yang lainnya 850, berarti silinder 1 ada bocor kompresi. Kalau lagi digeber, mungkin nggak bakalan berasa kalau ada bocor kompresi halus. Begitu finish, kita buka data log, oh ini dingin 1, berarti mesinnya ada problem. Jadi bisa dilihat by data Bisa ya. dilihat by data. Canggih ya. Betul. Sama ini kenapa turbonya bisa besar banget kayak itu yang jadi ini ya? Kalau anak drag race turbonya memang mesti gede-gede. Oh gitu. Ya, ini mobil dilengkapi NOS, tapi kemarin kita nggak nyalain NOS-nya. Kita benar-benar coba pure tenaga mesin dulu. Oke. Nanti tahun depan kita nyalain NOS-nya. Aku punya pertanyaan seputar NOS nih kok. Ya, Kapan sih NOS tuh dipakai pas lagi drag? kalau lagi emosi jiwa kalah kita nyalain NOS. Jadi NOS ini kita nyalainnya sebenarnya elektronik dari ECU, nggak Oke. kayak di film-film dipencet, kepalanya Bener tarik, tuh. terus tarik-tarik. Apa aja dipencetin sampai bautnya pada copot, nggak. Semua ini electronically control. Yang lalu pas koren di bawah kita nyalain NOS-nya itu di gigi 345. Jadi secara otomatis kita program di ECU-nya, misalnya di atas RPM 5000, di atas bus sekian, NOS-nya langsung nyala.
Dan giginya, otomatis. ya, dan giginya harus masuk dulu gigi 3, 4, dan 5. Jadi di gigi 1 dan 2 kita nggak pernah pakai nos. Karena gigi 1 dan 2 kan masih spin banget Iya, tuh. iya, iya. 2 masih riskan goyang-goyang gitu. Nah, Apa ini lagi juga nih? kemarin mobil ini kita pakai yang namanya electronic wastegate. Ya, Karena di sirkuit Sentul ini traksi itu tricky banget. ya. Mesti benar-benar powernya itu mesti bisa kita atur. Misalnya mobil kita ya 1000 horsepower, Ya. gigi 1 kita 500 horsepower, gigi 2-nya kita 700, gigi 3-nya 800, gigi 4 dan 5 baru kita keluarin 1000. Nah ini elektronik dikontrol dari busnya ini. Itu presisi banget. Jadi gigi 1 busnya misalnya 1 bar, gigi 2 bar, dan selanjutnya. Kasih tahu mereknya dong. Ini Turbo presisi Smart ini. dong. Yang udah nonton video sebelumnya harusnya sih udah tahu mereknya Oh apa iya ya. iya bener. Berapa bar nih videografer yang nanya. Jadi kita kemarin itu yang drag kemarin Ya. gigi 1-nya itu kita 2,5 bar, gigi 2 juga sekitar 2,5 bar, gigi 3 kita masuk ke 3,5 bar, gigi 4, gigi 5 3,8 bar. Startnya 2,5. Waktu Korendi bawa di seri yang sebelumnya, startnya dia kalau nggak salah 1,5 bar. Pas saya bawa, kita naikin ke 2,5 bar, tapi malah ternyata 1 keduanya agak bok dikit. Jadi karena gigi 1-nya terlalu spin, begitu mobilnya belum melaju, tahu-tahu masuk 2 langsung ngebok. Ya, oke. Gede ya busnya ya. Kita pindah ke mana? Ke Interior? dalam kali ya. Ayo, Kita lihat nih tasnya dari sini. Silakan dicoba. dalamnya Nyaman nggak? Nyaman kan di mobil harusnya. Coba pegang yang bener. apa. Oke, kaki ke pedal gas, injak kopling, iya. Coba belokin setirnya, Nggak bisa. coba. Berat kan? Nah, gitulah kira-kira. POV. Jadi drag Jadi race kalau itu, Lukas. jadi drag race itu serem banget. Kan mobilnya nggak ada power steering, Ya, bannya slick. ya. Begitu mobilnya kayak mau mulai ke kiri ke kanan, setirnya berat banget dan respon setirnya nggak ada karena kan bannya begini kayak balon tuh. Oh iya ya, oh iya. Tuh kan? Kayak di kapal loh. Iya. Jadi kalau mobilnya udah mulai miring ke arah-arah keluar trek, kita belokin kayak nggak mau belok, nggak mau belok, nggak mau belok. Sekalinya belok masuk terus langsung kayak kapal. Ada harus latihan fisik tertentu nggak tuh? Untuk Makanya. bisa bawa mobil FFA. Di umur saya yang masih muda ini, Iya. karena saya udah kembali ke dunia drag race dan membalap trek lagi, jadi udah mulai lari pagi, terus mulai push up lagi, ya setirnya berat, terus lagi mau bikin alat berat buat muterin setir sama leher. Oke. Gitu. Ini setirnya kita bikin celong biar ada powernya. Begitu. Karena kan iya mesti agak dekat. Kalau setirnya jauh kan nggak ada tenaga. Mesti agak dekat biar ada powernya buat belok-belokin kalau mobilnya mulai-mulai mau melintir. Nah ini sequentialnya Ini, ya jadi kenapa sih sequential tuh mahal? ya karena memang sequential itu gearbox yang biasanya didedikasikan untuk motor sports, giginya jauh lebih kuat. Terus pakai sequential pasti lebih kencang. Karena gigi sama gigi itu sebenarnya waktu bergesekan dia tuh nahan mesin. Makanya ada engine horsepower, ada wheel horsepower. Kalau pabrikan mobil pasti selalu bikinnya bilangnya engine horsepower. Tapi kalau dipasangin gearbox, gearbox itu motong horsepower. Kalau gearboxnya racing, motong horsepowernya semakin kecil. Itu namanya straight cut gear. Makanya straight cut gear gesekannya lebih sedikit, cuman suaranya lebih ngaung, ngung kalau jalan. Kalau pabrikan helical gearnya. Untuk pengoperan giginya cukup ditarik terus dari 1 sampai gigi 5 tanpa perlu angkat gas, tanpa perlu injek kopling. Biarkan komputer semua yang bekerja. Jok juga harus ukuran si pembalap ya dong? Iya dong. Kalau mobil balap yang paling penting itu posisi duduk harus bener banget. Jadi pembalap tuh mesti nyaman dengan nginjak pedal gas, nginjak kopling, muterin setir tuh semua harus banget, penting banget tuh. Ini nggak bisa di-adjust nih berarti? Ini Nggak udah bisa. ukurannya Ini ukuran kalau saya pas. terakhir. Iya. Oke. Tunggu. Nah, ini kan menunjukkan posisi gigi Ya. ini 0. Nah, ini semua data mesin kita bisa panggil di sini. Ini sekarang lagi di menu EGT. Barusan layarnya kita ganti touchscreen. Wow. Ini- Oh, ini tuh touchscreen. Iya. Jadi ini exhaust gas temperatur. Ini sensor yang dipasang di knalpot. Yang tadi. Iya, yang tadi. Ada 4 tadi. Yang ada 4. Ini kan lagi 32 derajat. Tuh, ya.
kira-kira emang suhu sekarang lagi 32 kan? Kayaknya lebih deh, panas banget soalnya. Nah ini nanti kita nggak usah liatin sih, cuman kalau lagi manasin mobil, sebelum start nih kita suka pantau nih. Biasa kalau lagi idle aja panas knalpotnya sudah sekitar 300 derajat, kita lihat nih 300 semua nggak gitu. Nanti kita tarik, terus datanya direkam, biasanya angkanya bisa sampai 850, 950, 44-nya. Jadi semua kelihatan di sini, gitu. Kalau buat drag race sendiri dan buat Evo Mickey, informasi yang sangat berguna yang bisa ditampilin sama Fueltech apa aja? Shift light. Shift light. Apalagi? Hah? Apalagi? Semua sih. Ini N2O pressure, jadi tekanan botol nose juga kita input ke sini. Ini kan N2O-nya 0 tuh, karena kan botolnya ditutup. Oil pressure, fuel pressure, posisi gear, aki, lalu engine coolant temperatur, intake air temperatur. Nah ini EGT salah satu, ini throttle, coba injek gaspol. Tuh, nah, tuh. Kalau ini ada bohlam kuning, berarti mobilnya lagi nggak muter, lagi nggak jalan. Berarti launch control on. Oh gitu. Iya. Nah. Ini tombol apa aja nih? Oke. Kok kemarin belum sempat jelasin nih kalau ini. Tombol paling kanan atas, engine start Ini. atau stop. Oke. Ini? Itu kan gambarnya tabung nos. Nah, itu buat nyalain settingan nos. Terus sebelahnya itu buat nyalain fuel pump. Sebenarnya fuel pump itu nggak perlu kita nyalain, tapi terkadang kita lagi pengen ngecek nih dalam kondisi mesin mati, pompanya bener apa enggak, itu kita nyalain. Paling kiri itu ini pemanas nos. Pemanas nos. Nah, lihat tuh tabung nosnya ada jaketnya tuh warna orange. Ya, ini. Jadi nos itu kalau pagi-pagi tekanannya suka turun, kedinginan dia, 900 PSI. Menggigil dia. Menggigil. Kita nyalain pemanasnya sampai di 1000 PSI. Nanti di sini kelihatan nih kalau nosnya di bawah target, tekanannya, lampunya nyala. Nah, saya ke situ. Mobil udah nggak pakai sekring sama nggak pakai relay. Oh gitu. Iya, kalau zaman dulu kan mobil ada sekringnya tuh yang ditancap, yang ada warna kuning, warna merah. Nah ini semua programmable. Jadi kita kasih tahu aja sekringnya nggak boleh lebih dari berapa ampere. Kita programin ke sini. Nanti kalau ampernya berlebihan atau ada yang konslet, secara elektronik dia langsung mutus. Oh gitu. Misalnya kita sambungin ini ke pompa bensin, terus pompa bensinnya konslet. Kalau konslet kan harus buru-buru dicabut listrik, kalau nggak kebakar. Ya kan, kalau di rumah ada steker tuh yang jadi angus. Nah, kalau di mobil sekringnya putus. Kalau ini diputusin secara elektronik aja. Jadi jadi dia nggak ada bentuk fisik sekring lagi, tinggal semua diprogram dari sini. Ini buat itu O2. Buat ngebaca settingan mesin kita sesuai target apa enggak. Jadi di sensor knalpot itu selain ada sensor panas 4, ada yang namanya settingan AFR. Nah, ini tombol pemadam. Jadi kalau misalnya ada api, kita udah nggak nenteng-nenteng tabung pemadam lagi, tinggal dipencet. Dari pemadam yang warna biru itu ada pipa-pipanya ke area mesin. Oh gitu. Iya, jadi kita begitu tahu depan ada asap-asap, langsung pencet tombol ini aja. Gitu. Ini yang lifeline itu? Iya, ini yang lifeline. Nah, ini kalau lagi mau nge-launch, ini ditarik. Tarik? Iya. Soalnya gitu. Mobilnya posisinya masih diem ya? Iya, jadi kalau lagi di garis start, kita injak launch control, mobilnya kadang maju-maju dikit, dipastiin pakai rem tangan aja. Ini rem tangan sih, rem tangan hidrolik. Kena pelet, kena pelet. Meletin sama Miki. Tangki bensin, yang warna hitam, kotak. Tuh, ini radiator, ini buat ngisi air radiator. Jadi ini semua ngerubah total dong ya? Iya. Radiator di belakang. Radiator di belakang, karena kalau radiator di depan itu mempersulit kita kerja. Kalau kita mau ngapa-ngapain, jadi ada tambah kerjaan satu, buka radiator. Oke, ya kan? Iya bener sih. Ngapain, taruh belakang aja. Pompanya elektrik. Oke, tadi udah bahas sektor mesin, interior, eksterior, semuanya udah lumayan banyak yang kebahas. Tapi bagian kolong nih, kaki-kaki belum kebahas nih dari tadi nih. Nah, tuh kelihatan tuh ngintip tuh. Ngintip nih dari sini kelihatan nih ya. Jadi ini yang kita lihat sebagian kaki-kakinya itu udah kita rubah. Cross membernya kita udah nggak pakai Evo lagi, udah kita bikin pipa. Jauh lebih ringan dan lebih kuat. Dan lebih enak nyeting suspensinya buat kita. Karena ini kita upgrade supaya startnya benar-benar bisa diem sih.
Ini sih udah, menurut saya udah lumayan. Jadi startnya tuh udah jongkok, mobilnya udah maju. Bukannya terlalu geser-geser ke samping, ke kiri, kanan, ke kiri, ke kanan gitu. Makanya ini kaki-kakinya semua kita upgrade. Tinggal PR-nya, habis ini next. Spek yang selanjutnya tahun 2024 kita akan ganti shock. Ganti shock? Ya, kita shocknya lagi custom, yang benar-benar kita bisa setel, kompres, sama reboundnya. Jadi nekennya kita bisa setting, reboundnya kita bisa setting, itu kan bisa dibilang shock 2-way. Tapi panjang shocknya, body shocknya kita benar-benar set buat mobil drag. Jadi kita butuh mobilnya bisa sampai jongkok nanti gitu. Jadi 2024 nih proyeknya banyak yang mau diperbarui ya? 2024 kita robah setup suspensi, terus kita coba nos-nya kita nyalain lagi, sama mungkin kita mau bikin shiftingnya langsung dari setir aja semua. Oh. Jadi nggak pegal-pegal begini-begini, terus mesti narik lagi. Kisahnya suka dukanya. Selalu suka, saya senang bangun mobil ini. Senang ya? Berapa lama ini? Dari tahun berapa ini dibangun? Saya punya mobil ini mungkin tahun-tahun 2012 ya. 2012. Ya, kira-kira tahun 2012. Terus saya bangun, waktu itu emang buat street. Tapi dipakai drag race, waktu itu sama Randy, udah 9,7 time-nya. Wow. Terus ngejogrok, nggak pernah dipakai, baru turun lagi awal tahun ini udah 9,2 dia. Baru kemarin akhirnya setelah 10 tahun saya ngegas sendiri mobil ini. Jadi dari awal tuh nggak pernah bawa mobil ini? Kita seneng, terus? Iya, kita seneng bangunnya. Biar kasih temen yang bawa. First time nih? Pernah acara klub sih kita pakai. Gue pernah ngegas sendiri, cuma kalau benar-benar drag race, benar-benar serius kemarin lah pertama. First time ternyata kemarin. Jadi bangun ini udah lama, tapi nggak pernah bawa. Iya, ya gue bawa emang sendiri. gitu orangnya. Bangun emang mobil, gitu bagus-bagus, giliran mau balap kasih temen yang bawa. Kesulitan nggak ada sih. Semua tim-tim Engine Plus mekanik di sini udah top banget sih. Udah sejalan dan sepikiran semua. Satu mereka udah, mereka udah tahu mesti ngapain. Ya. Iya. Pokoknya Jumat kita latihan mobil. Kalau ada problem balik bengkel, besok gas lagi, pokoknya mereka udah siapin. Kemarin Jumat masih ditanya mobilnya gimana, udahlah aman aja, pokoknya Sabtu dateng aja mobilnya. Jadi balapnya Sabtu, mobilnya juga baru tahu kabar datangnya juga Sabtu ya. Iya betul. Baru di dyno hari Sabtu. Oke, kok selain upgrade yang tadi, ini nextnya Evo Mickey ada upgrade lain nggak rencananya? Rencananya pasti ada dong. Oh pasti ada ya. Pasti ada. Apanya itu yang? Iya, makanya. Tunggu aja tanggal main nanti di tahun depan, kita lihat lagi gimana. Ya? Di 2024. Berarti kalau mau tahu harus nonton video selanjutnya nih. Iya, kita bikinin lagi video akhir tahun-tahun depan. Lama ya? Atau nanti mungkin teman-teman bakal komen kali dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain. Siapa tahu ada pertanyaan lain. Siap Nil, videografer siap jawabin komen teman-teman. Oke. Kalau bisa dibikin video, kita bikin video selanjutnya dari pertanyaan teman-teman. Jangan lupa subscribe channelnya Engine Plus TV. Jangan lupa di like, di komen. Terima kasih. Thank you. Sampai ketemu lagi. Thank you Tasa. Terima kasih Kak Lukas.